Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berjumpa kembali anak-anakku. Jadi kita sekarang masuk kepada pertemuan ketiga ya, seperti biasa. Jadi Bapak akan tampilkan slide dulu. Jadi nanti pada saat kita tatap muka ya, yang tidak banyak waktunya, jadi kita bisa langsung diskusi ya, dan menyelesaikan masalah ya dan persoalan dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Oke, baik, kita langsung saja. Nah, pada pertemuan ketiga ini fisika ya, kelas 10 MIPA, kita akan bahas yang disebut dengan gerak lurus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu ya, apa yang dimaksud dengan gerak lurus ya. Berdasarkan asal katanya ya, gerak lurus itu dari dua kata, yaitu gerak dan lurus. Nah, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi ya suatu benda. Nah, sedangkan lurus itu menyatakan lintasannya. Jadi setiap benda yang berubah posisi, berubah kedudukan, pasti dia mengalami gerak. Nah, lurus itu lintasannya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya, anak-anakku sekalian, bahwa gerak lurus itu adalah perubahan posisi suatu benda atau perubahan kedudukan suatu benda dengan lintasan yang lurus. Oke, lanjut. Nah, di dalam gerak lurus nanti ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa-apa saja besaran-besaran yang esensial dan penting dalam gerak lurus. Nah, nanti beberapa besaran itu yang akan kita pelajari adalah jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, perlajuan dan percepatan. Nah, nanti juga selanjutnya kita harus tahu juga ada yang disebut dengan GLB, yaitu gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih fokus dulu kepada besaran-besaran pada gerak lurus ya. Nah, kita lihat tadi bahwa sudah kita simpulkan juga, gerak lurus itu adalah perpindahan posisi suatu benda dengan lintasan yang lurus ya. Nih, perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dengan lintasan yang lurus. Nah, nanti kita belajar ya, masuk pada besaran gerak lurus ya, yaitu ada jarak. Ini Bapak bagi menjadi 6 ya, biar lebih mudah kita untuk memahaminya. Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, perlajuan, dan percepatan ya. Nah, nanti selanjutnya juga ada GLBB dan GLB ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita langsung saja. Besaran pada gerak lurus. Yang pertama tadi ada jarak. Nah, apa itu jarak? Nah, jarak adalah seluruh panjang lintasan benda yang bergerak. Ya, seluruh panjang lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Ya, jadi benda yang bergerak tadi, ya, yang mengalami lintasan lurus, walaupun dia berubah-ubah arah. Nah, seluruh panjang lintasannya itu yang disebut dengan jarak ya. Jadi gampang, tinggal dijumlahkan saja. Nah, apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang bergerak. Ya, perubahan kedudukan. Jadi ada posisi awal, kemudian ada posisi akhir, ya. Kita tarik saja garis lurus antara posisi awal dan akhir. Kemudian kita ukur berapa panjangnya. Nah, itu adalah perpindahan ya. Bahasa mudahnya seperti itu. Nah, apa itu kelajuan? Selanjutnya, kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda yang bergerak tadi tiap satuan waktu. Makanya dapat dirumuskan juga V sama dengan S per T. Jadi V ini menyatakan kelajuannya, S ini menyatakan jarak tempuhnya, ya, anak-anak ya. Kemudian T ini menyatakan selang waktu yang dibutuhkan selama benda itu bergerak. Nah, kemudian kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu. Nah, dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Ya, sama. Cuma V yang ini menyatakan kecepatan, S ini menyatakan perpindahannya, sedangkan T ini menyatakan selang waktunya. Ya, oke, lanjut. Nah, perlajuan. Perlajuan itu kelanjutan daripada kelajuan tadi ya.
yaitu kelajuan tiap satuan waktu. Ya, jadi benda yang bergerak tadi ya memiliki kelajuan tiap satuan waktu. A sama dengan V per T. A ini menyatakan perlajuannya, V menyatakan A menyatakan perlajuan, V menyatakan kelajuannya, T menyatakan selang waktunya. Nah, sedangkan percepatan itu adalah kecepatan tiap satuan waktu. A sama dengan V per T. Ya, A menyatakan percepatannya, V menyatakan kecepatannya, T menyatakan selang waktunya. Nah, ini tolong dibedakan ya antara jarak perpindahan ya, kemudian ada kelajuan kecepatan dan ada perlajuan percepatan. Ya. Jadi yang satunya besaran skalar yang tidak mempunyai arah dan yang satunya adalah besaran vektor. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini Bapak buat contoh ya, suatu permasalahan ya. Soal ya untuk memahami konsep dari besaran-besaran dalam gerak lurus. Nah, ini ada contohnya nih. Sebuah mobil bergerak 30 meter ke timur selama 10 sekon. Kemudian bergerak lagi ke barat 20 meter selama 5 sekon. Tentukanlah A. Jarak tempuh mobil, B. Perpindahan mobil, C. Kelajuan rata-rata mobil, D. Kecepatan rata-rata mobil, E. Perlajuan rata-rata mobil, F. Percepatan rata-rata mobil. Nah, mengapa kelajuan sampai percepatan ini rata-rata? Karena dia sudah aplikatif ya, seluruh selang waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak tadi, yaitu mobil ini. Makanya menggunakan rata-rata. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting konsep dasarnya itu sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, yang pertama kali kita harus gambar dulu sketsa arah benda yang bergerak tadi. Sketsa arah mobil yang bergerak tadi. Jadi sudah kesepakatan ya dalam menggambarkan dua dimensi. Sebelah utara itu atas ya, bawah itu selatan, kanan kita timur, kiri kita itu barat. Nah, kita gambarkan. Nah, ini posisi awal suatu benda ya. Tadi mobil bergerak 30 meter ya ke arah timur selama 10 sekon nih. Tap. Nah, kemudian bergerak kembali. Nah, ini posisi airnya. 20 meter ke barat selama 6 sekon. Nah, jadi sketsanya seperti ini. Ini posisi awalnya, ini posisi air benda. Nah, sekarang kita cari berapa jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya gampang. Seluruh panjang lintasan. Jadi tinggal ditambah saja nih panjang lintasannya. 30 tambah 20 sama dengan 50 meter. Perpindahannya, posisi awal dengan air ditarik garis lurus ya, perubahan kedudukan posisinya. Berarti kita kurangi 30 kurang 20 sama dengan 10 meter. Nah, kelajuan rata-ratanya adalah jarak tempuh dibagi waktu. Jaraknya kita udah dapat 50. Waktunya 10 tambah 5 ya, seluruh waktu yang dibutuhkan karena dia rata-rata. Maka 50 per 15 meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan rata-ratanya sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan yang kita dapatkan tadi adalah 10 meter. Kemudian selang waktu yang dibutuhkan 15 sekon. Nah, makanya 10 per 15. 10 per 15 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan perlajuan rata-ratanya? Lanjutkan saja. Perlajuan sama dengan kelajuan rata-rata dibagi waktu. Kelajuannya 50 per 15, waktunya 15 sekon. Jadi didapatkan 2 per 9 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana percepatannya? Kita lanjutkan saja ya. Kecepatan rata-rata dibagi waktu. Kecepatan rata-ratanya 10 per 15, waktunya 15, sehingga didapatkan 2 per 45 meter per sekon kuadrat. Nah, itu cara menyelesaikannya ya. Jadi di satu sisi dia besaran skalar ya, kemudian di sisi yang lain dia besaran vektor. Nah, Bapak buat contoh yang lain. Nah, ini sebuah mobil ya, bergerak 30 meter ke timur selama 6 sekon, kemudian bergerak lagi ke utara 40 meter selama 4 sekon. Tentukanlah sama ya. Jarak tempuhnya, perpindahan, kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, perlajuan rata-rata, dan percepatan rata-rata. Nah, seperti biasa dalam menyelesaikan soal dalam gerak lurus ya, kita gambarkan sketsanya dulu ya. Sketsanya. Nah, bagaimana? Ini posisi awalnya. Posisi awal bendanya ya. Dia bergerak ke timur sejauh 30 meter selama 6 sekon. Nah ya. Kemudian dia bergerak kembali ke arah utara. Utara berarti atas ya. Sejauh berapa? 40 meter selama 4 sekon.
Nah, ini posisi awalnya, ini posisi akhirnya. Nah, kalau kita analisis, ya, kita garis lurus ini antara posisi awal dan akhir, ini kita sebut dengan apa? Perpindahan. Ya, benda yang bergerak tadi. Nah, ini sketsanya. Nah, langsung kita jawab apa tadi masalahnya. Jarak tempuh gampang. Tambahkan saja semua ya, panjang lintasannya. 30 tambah 40, jadi 70 meter jarak tempuhnya. Perpindahannya, karena perpindahan adalah perubahan kedudukan, jadi posisi awal dan akhir ini ditarik garis lurus. Kemudian kita hitung berapa panjangnya. Nah, karena dia membentuk segitiga siku-siku ya, ini Pitagoras, jadi ini bisa kita cari ya dengan Pitagoras tadi. Nah, makanya sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat ya. Panjang sisi bawahnya dikuadratkan dengan panjang sisi ke atasnya ini ya, dikuadratkan. Jadi sama dengan 900 tambah 1600 diakarkan. Nah, sehingga mendapat akar 2500 sama dengan 50 meter. Nah, jadi perpindahannya ini 50 meter ya. Lanjut, kelajuan rata-rata. Udah. Kelajuan jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuhnya tadi 70, waktunya 10. Jadi sama dengan 7 meter per sekon. Gampang ya. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahannya dibagi waktu. Perpindahannya tadi kita dapat 50 meter ya. Waktunya 10 sekon. Jadi sama dengan 5 meter per sekon. Nah, itu kecepatannya. Kecepatan rata-ratanya. Bagaimana dengan perlajuan rata-ratanya? Lanjutkan saja ya. Nah, kelajuan rata-rata dibagi waktu. Kelajuan rata-ratanya tadi 7, waktunya 10 sekon. Jadi 0,7 meter per sekon kuadrat. Nah, itu perlajuan rata-rata. Nah, bagaimana dengan percepatan rata-ratanya? Sama dengan kecepatan rata-rata dibagi waktu. Nah, kecepatan rata-ratanya tadi kita dapat 5, waktunya 10 sekon. Sehingga percepatan rata-ratanya kita dapat 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi itu tadi beberapa besaran esensial dalam fisika ya yang harus kita ketahui. Nah, oke, nanti akan kita lanjutkan ke tatap muka, kita diskusi dan kita jawab masalah nanti ya. Ada Bapak bagikan tugas KD yang harus kalian selesaikan. Oke, mungkin ini saja paparan pembuka ya untuk besaran-besaran dalam gerak lurus. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.